Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 5 Februari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran ia persembahkan di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Lalu Salomo berkata, "Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka bersabdalah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seseorang seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hikmat Kebijaksanaan. Alkisah ada 3 sahabat terdampar di sebuah pulau, dan kemudian mereka menemukan sebuah botol. Ketika botol itu dibuka, tiba-tiba muncullah jin, dan sebagai tanda terima kasih jin itu, ia akan mengabulkan 3 permintaan dari mereka. Orang yang pertama meminta untuk pergi ke Paris. Jin mengabulkan, dan saat itu juga ia sudah berada di Paris. Orang yang kedua meminta untuk pergi ke Hollywood. Dan sama seperti temannya, ia pun dalam sekejap mata sampai di sana. Melihat kedua temannya sudah lenyap, orang yang terakhir merasa kesunyian dan bergumam dalam hatinya, "Seandainya kedua temanku ada di sini." Jin menganggap itu sebagai permintaan terakhir, dan kedua temannya pun kembali lagi ke tempat semula. Saudara-saudari terkasih, ini adalah anekdot yang meski lucu, namun bagi saya sangat baik untuk menggambarkan sifat manusia yang seringkali tidak tahu apa yang seharusnya mereka minta. Ketika kesempatan untuk meminta hadir, kita akan terfokus pada keegoisan kita dan meminta segala sesuatu yang hanya mengarah kepada kenyamanan dan kemakmuran menurut cara pandang dunia. Serta kita sebagai manusia selalu ingin sesuatu yang instan. Kita tidak lagi percaya pada proses, tapi hanya menginginkan hasil akhir langsung tanpa perjuangan lagi. Jika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk meminta sesuatu, apakah yang akan kita minta? Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang permintaan atau kesempatan meminta sesuatu, inilah juga yang pernah terjadi pada Raja Salomo. Pada suatu malam, Raja Salomo mendapat kesempatan emas untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Pada bacaan pertama dikatakan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Tuhan berkata demikian karena berkenaan dengan gaya hidup Salomo yang sama seperti ayahnya Daud, gaya hidup yang mengasihi Tuhan dan melakukan dengan taat ketetapan-ketetapan sang ayah, yang semuanya telah terbukti berkesan di mata Tuhan. Ada kesempatan emas datang yang mungkin sulit terulang lagi. Bagaimana tidak, jika Tuhan berjanji bahwa permintaan apapun yang Ia sampaikan akan dijawab saat itu juga? Jika kesempatan itu diberikan kepada kita, apa yang akan kita jawab? Hidup 1000 tahun lagi, atau tidak ada penyakit, jauh dari kemiskinan selamanya, mendapat jodoh paling cantik atau paling ganteng, punya rumah termewah, mobil terbaru, pesawat jet, mungkin kita akan meminta seperti itu. Tapi tidak dengan Raja Salomo. Apa yang diminta Raja Salomo cukup mengejutkan. Raja Salomo menjawab, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Mari kita perhatikan apa yang diminta Raja Salomo. Di usia mudanya, ia tidak berharap akan kemewahan atau kemudahan hidup.
Justru karena ia tahu bahwa usianya yang masih muda dan pada suatu ketika akan menggantikan ayahnya sebagai raja, maka ia membutuhkan hikmat yang mampu menuntun umat yang sangat besar lebih dari hal lainnya. Itulah hal yang paling ia butuhkan, melebihi harta kekayaan, materi, kemakmuran, popularitas, dan sebagainya, atau hal-hal yang lebih berpusat kepada pemuasan diri atau egonya sendiri. Raja Salomo meminta satu hal, yaitu hikmat kebijaksanaan. Tuhan Allah senang dengan permintaannya dan langsung mengabulkannya. Pada bacaan pertama dikatakan, "Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir." Ternyata bukan saja hikmat yang Raja Salomo peroleh, tetapi lewat permintaannya yang baik di mata Tuhan itu, mengalir pula berkat-berkat lain ke dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, "Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Salomo mendapatkan segalanya, dan itu berawal dari permintaannya yang tidak didasari ego atau mementingkan diri sendiri. Salomo memperoleh semuanya karena ia tahu apa yang harus ia minta. Saudara-saudari terkasih, sikap Raja Salomo menunjukkan pribadinya yang tidak mementingkan kenyamanan dan kemakmuran diri sendiri, tetapi secara bijaksana ia meminta sesuatu agar apa yang ditugaskan Tuhan kepadanya mampu ia lakukan dengan sebaik-baiknya. Tidaklah heran apabila Tuhan memberkati Salomo secara luar biasa. Berdasarkan pengalamannya, Salomo pun kemudian menulis dalam kitab Amsal, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya." Berbahagialah Raja Salomo, karena ia tahu apa yang perlu ia minta, dan itu membawa berbagai berkat mengalir kepadanya. Saudara-saudari terkasih, kebijaksanaan yang sama ditunjukkan juga oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya sebagaimana digambarkan dalam Injil hari ini. Kebijaksanaan Tuhan Yesus tampak dalam hatinya yang peka akan kebutuhan para muridnya untuk menyepi, memulihkan tenaga sehabis menjalankan tugas pelayanan. Akan tetapi di sisi yang lain, Tuhan Yesus juga menunjukkan kepekaan hatinya atas kebutuhan banyak orang yang mencari dan merindukannya. Tanpa berlama-lama, Tuhan Yesus memuaskan hati orang yang mengikutinya dengan sabda kehidupan. Tuhan Yesus menjalankan karyanya dengan kebijaksanaan hati yang sejati. Melalui bacaan hari ini, kiranya kita semua tak henti mendambakan dan dilengkapi dengan hikmat kebijaksanaan hati dalam hidup serta tugas pelayanan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, kami Kau anugerahi dengan akal dan budi untuk mengenal-Mu dan mengasihi seluruh ciptaan-Mu. Semoga kebijaksanaan-Mu selalu tertanam dalam diri kami, agar seluruh kehendak cinta kasih-Mu terwujud di dunia ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.